Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah Mushola A'laudin yang dirahmati Allah, sesuai dengan janji saya, izinkan saya di pengajian terakhir ini melanjutkan materi kemarin tentang musibah yang juga Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebagai ujian. Kalau musibah diberikan kepada orang Islam, orang yang beriman tapi bukan nabi, namanya peringatan. Dan bagi orang yang kafir, musyrik, munafik, namanya azab. Saya masih melanjutkan tentang musibah yang Allah berikan kepada Nabi Yakub yang dikaruniai oleh Allah banyak istri. Dalam sejarah tercatat 4 istri, Bapak Ibu. Jadi melanjutkan yang kemarin sampai di daerah Padan Aran, tempat pamannya bernama Syekh Laban. Nabi Yakub ini bekerja di tempat paman, tapi bekerja tidak nganggur, orang mung turu-turunan tok. Isin-isin kan nggih. Kebetulan Syekh Laban punya 2 putri, kembar tapi beda. Piye iki? Kembar kok beda? Yang barep namanya Lia atau Laya, yang nomor 2 namanya Rohil atau Rahel. Bedanya di mana? Yang Lia orangnya tinggi, kurus, bengkring, pucet, penyakitan, semaputan, tambahin ngecesan. Tapi kalau Rahel orangnya prigel, cekatan, petakilan, jelalatan, terampil, bahasa sekarang tomboy, seperti itu. Dan lebih cantik. Kalau Lia enggak. Tiap hari ketemu Bapak Ibu, tiap hari lihat, namanya manusia wingi lama-lama kepencut. Tapi Yakub nyenengi yang nomor 2, nyenengi adiknya yang namanya Rahel. Lalu meminang, bertanya pada Syekh Laban, aku ingin menikahi Rahel. Tawarannya diterima, lamarannya juga diterima, tapi harus membayar mahar. Apa maharnya? Bekerja di tempatku 7 tahun. Setelah 7 tahun bekerja baru bisa menikahi Rahel, adiknya yang nomor 2. Tibalah saatnya ijab kabul. Di zaman itu Bapak Ibu, mungkin sama nggih zaman sekarang, pengantin putrinya tidak dilihatkan. Jadi ketika ijab hanya laki-lakinya saja, putrinya disembunyikan di kamar. Begitu selesai ijab, Nabi Yakub masuk kamar. Istrinya dibuka, ternyata bukan Rahel, tapi Lia. Niki sing salah sinten niki? Yakub ngesir Rahel, ijabnya pakai nama Rahel, tapi begitu masuk kamar ternyata Lia yang tidak disukai, penyakitan, bengkring.
Padahal naksirnya Rahel yang prigel, cekatan, dan pas ijab juga yang disebut itu. Nah, ini kan jadi masalah Bapak Ibu. Lalu Nabi Yakub marah-marah sama pamannya, ponakan karo pamannya padu. Yang aku minta Lia, Rahel, kenapa Lia? Apa jawaban Syekh Laban? Bukan menjadi tradisi kami bila menikahkan adiknya dulu sementara kakaknya belum. Jadi dulu Bapak Ibu ngelangkai tidak boleh, harus kakaknya dulu, baru adiknya. Ini ora cerita, nggak cerita kepada Yakub. Jadi permainannya setelah ijab itu. Jadi saya pikir salah semua Bapak Ibu. Bahkan dalam kisah ini ada orang yang mengatakan namanya karma. Kelingan betul yang kemarin. Harusnya warisan kenabian sama ilmunya dijatuhkan kepada Ais, anak yang barat. Tapi karena ulah istrinya Nabi Ishak, Rafikong ya namanya, jatuh pada Yakub. Jadi rebutan warisan Nabi aja sudah salah. Maka ada yang benar, ada yang berpendapat ini merupakan karma bagi Yakub yang mestinya bukan Nabi. Yang Nabi itu Ais. Tapi ulah ibunya, warisan nabinya jatuh pada Yakub, maka harus membayar karmanya. Di antaranya kawinnya keliru, ngesir adiknya dapat kakaknya. Nah Bapak Ibu, setelah ikhlas menerima, baru Allah berikan mukjizat. Allah berikan keberkahan. Lia yang tadinya pucat, semaputan, bengkring, mendadak sehat, fresh, bugar dan subur Bapak Ibu, sampai punya anak jumlahnya 6. Coba Bapak Ibu, wong ora seneng kok iso duwe anak 6. Kaya simbah kula niku nggih anake 6. Padahal ora seneng, aku dihapusi bapak ngerti-ngerti dikawini anake 6 niku. Siapa saja nama anaknya? Ruben, Simon, Yehuda, Zebulon, Gad, Din, 6 namanya. Kemudian Nabi Yakub masih ngesir sama Rahel karena cinta pertanyaan memang Rahel. Walaupun anaknya sudah 6 tetap ngejar-ngejar Rahel. Maka akhirnya nikah pula dengan Rahel setelah membayar mahar lagi tambah 7 tahun lagi bekerjanya. Jadi 14 tahun. Kemudian menikahi Rahel. Tetapi Bapak Ibu, saya nggak tahu ini belum saya teliti secara medis dan psikologis. Dengan Rahel belum punya anak. Apa mungkin karena saking nafsunya, saking senengnya, menggebu-gebu malah nggak punya anak. Rahel sebagai istri merasa tidak enak. Kemudian menawarkan kepada suaminya yaitu Yakub untuk menikahi budaknya. Jadi Rahel punya budak namanya Bilah atau Bilha, suruh mengawini karena enggak enak, Rahel belum punya anak. Ternyata dengan budaknya bisa punya 2 anak lagi laki-laki. 2 anak apa? Namanya Ikhsaryar ya, sama Dina. Dina ini laki-laki loh Pak, bukan perempuan. Kalau tempat kita perempuan. Berarti sekarang anaknya berapa Bapak Ibu? 8 putra semua. Saat Yakub menikahi budaknya Rahel, Lia lihat. Kemudian Mary, aku juga bisa memberikan budakku buat Yakub. Kemudian menghadiahkan Yakub budaknya. Lia juga punya budak perempuan namanya Zulfa atau Zilpa. Dan Yakub diminta menikahi budaknya sebagai hadiah perkawinannya. Coba Bapak Ibu, hadiah perkawinan suruh mengawini budaknya. Wani boten Pak Bu? Orang wani. Dan hasil perkawinannya dengan Zulfa dikaruniai lagi 2 anak lagi, laki-laki lagi. Namanya Jad sama Dan. Tadi Dan ini Daan ngaten mawon pun. Udah berapa anaknya? 10 laki-laki semua. Nah Bapak Ibu,
Ini satu rumah loh, ini luar biasa ini. Wah ini boten 4 istri satu rumah. Ketika Lia jemur gingsan, jamu gingsan niku nggih. Rahel lihat, lalu bertanya, "Wahai kakakku, apa yang engkau lakukan? Apa yang kamu jemur?" Lia bilang, "Ini ginseng buat menyuburkan kandungan." Kata Rahel, "Bolehkah aku ambil? Aku minta." "Boleh saja, tapi serahkan suamimu padaku." Padahal udah jadi bojone, tapi Dada bilang, "Serahkan suamimu kepadaku, nanti akan kuberi pingsan, biar kandunganmu subur." Nah setelah itu Bapak Ibu, ini juga ilmu nggih. Barangkali ada yang masih kering belum punya, coba pakai ginseng barangkali. Ini manjur juga ternyata. Dan Rahel akhirnya dikaruniai 2 anak laki-laki juga. Namanya Yusuf dan Binyamin. Enggak pakai Netanyahu, enggak pakai Bunyamin. Jadi anaknya berapa Bapak Ibu? 12 putra semua. Inilah Bapak Ibu cikal bakalnya Bani Israel yang ada 12 suku. Dulu pernah diselamatkan oleh Nabi Musa, tapi kisahnya panjang ya. Nanti kan habis Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Suhaib, Pak Daud, Sulaiman panjang. Nanti sampai Nabi Musa, Bani Israel masih tetap ada 12 suku. Dan pernah diselamatkan oleh Nabi Musa, dikejar-kejar Fir'aun, menembus Lautan Merah. Hanya dengan 1 pukulan tongkatnya itu, lautan terbelah menjadi 12 ruas jalan tol. Coba Bapak Ibu, jalan tol yang terbesar di mana? Paling hanya berapa ruas? Ini 12 ruas. Masing-masing bisa untuk lewat sukunya masing-masing. Jadi ternyata Bani Israel sukunya beda-beda. Di Iran yang sekarang lagi perang itu juga ada Bani Israel, tapi yang baik. Netanyahu itu Bani Israel tapi bukan asli Israel, itu Polandia. Jadi Israel yang jahat itu. Itu ada 12 suku itu. Itu silsilahnya dari anak-anaknya Yakub. Nah, saya sebut di keluarga Yakub ini adalah petaka rumah tangga Yakub. Dalam keluarga sering terjadi masalah. Masalahnya ternyata dari pembantu-pembantunya yang suka ngompori, manas-manasi. Kalau bahasa sekarang kere munggah balik. Pembantu jadi majikan jadi gaya. Ini di kisahnya Nabi Yakub. Tragisnya lagi Bapak Ibu, ini pelajaran buat bapak-bapak saya juga ini. Yang tidak boleh membeda-bedakan anak-anaknya, membeda-bedakan istri-istrinya, walaupun terpaksa harus dibedakan. Karena pertama Yakub sudah dikecewakan oleh pamannya. Cinta pertamanya Rahel malah suruh ngawini Lia dulu, udah kecewa dulu, walaupun akhirnya ikhlas. Kemudian Bapak Ibu, kan cintanya sama Rahel, tetapi harus menikahi 4-nya. Kebetulan juga anak yang paling kecil kan Yusuf sama Bunyamin. Yusuf usia 4 tahun, Bunyamin baru 1 tahun. Sementara yang barep Lia, anak-anaknya udah pada kerja, ada yang kuliah, ada yang SMA. Jadi kan jaraknya jauh. Sangat wajar kalau bapaknya nyenengi yang masih 1 tahun, gitu Pak. Yang masih 1 tahun, masih 4 tahun lagi lucu-lucu, kan wajar kalau seneng. Harusnya yang barep sing wis kuliah, yang udah kerja nggak usah mer, ya udah kerja kok. Yang kuliah nggak usah cemburu, udah kuliah kok. Mestinya sayang sama adiknya, tapi nggak terima kalau yang disenangi Yakub adalah Yusuf yang baru 4 tahun. Kemudian adiknya Bunyamin yang baru 1 tahun. Jadi mereka mengatakan Bapak tidak adil, sayangnya hanya pada Yusuf, pada Bunyamin, sementara kami dibiarkan saja. Inilah yang menjadikan petaka dalam rumah tangganya. Mereka bersekongkol membuat konspirasi akan menghabisi anak yang paling dicintainya. Dengan harapan kalau Yusuf tiada, cintanya akan pindah pada anak-anak yang gede-gede. Ini yang manas-manasi juga pembantu-pembantunya yang jadi istrinya, Zulfa sama Bilha.
Maka tibalah saatnya merencanakan sebuah makar di mana Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur. Aslinya mau langsung dibunuh, Pak. Yahuda itu ya, yang menjadi tokoh Israel Yahudi, itu anak yang nomor 3 Yahuda. Kita bunuh saja. Tapi ada yang baik, isyahar itu cukup baik, jangan dibunuh. Kita buang saja. Resikonya ya mungkin mati juga, atau siapa tahu ada yang nemu, mungkin malah bisa hidup. Ada yang ngusuk lagi, cemplungan saja di dalam sumur. Maka terjadilah petaka yang dialami oleh Yusuf, anak yang dicintai Nabi Yakub, tapi baru berusia 4 tahun dimasukkan ke dalam sumur tua yang airnya payau. Digambarkan sumurnya seperti guci. Jadi begitu dimasukkan ada rongga yang tidak ada airnya cuma di tengah. Maka disitulah Yusuf diselamatkan Allah dan ditemani malaikat Jibril selama 3 hari. Diajak ngobrol sampai Yusuf bertanya, "Ya malaikat Jibril, kenapa aku dimasukkan ke dalam sumur, dimasukkan ke dalam tempat yang terendah dan gelap?" Kata Jibril, "Engkau calon pemimpin dunia yang besok tempatnya tinggi. Maka sebelum menduduki posisi tinggi, tempati dulu posisi terendah di ruang yang gelap." Dilala Bapak Ibu musafir lewat, nyiduk banyu pakai timba terasa berat. Ternyata ada bayi, ada anak kecil berusia 4 tahun bernama Yusuf. Dan itu sudah diprediksi, skenario Allah begitu. Malah aman Bapak Ibu. Cuma ketika dijual di pasar hampir tidak laku Bapak Ibu. Padahal bagus, lucu-lucunya. Orang ketika itu pikirannya picik, acak cilik ngopo song rewangi. Dijual saja nggak laku, ditawarkan berapa yuk. Hampir mau diobral, siapa yang mau, dilala ada yang beli. Dengan harga murah, tapi yang beli orang nomor 2 di negeri Mesir, Perdana Menterinya itu yang beli. Walaupun harganya murah, senilai dengan 3 gram perak Bapak Ibu. Padahal perak 1 gram cuma 50.000. Niko naik tumbas, naik jual potong admin 35.000 sak gram. Jenengan ajeng tumbas napa adol. Jadi kalau 3 gram cuma 150.000. Kalau sekarang, dulu ya murah lagi. Beda dengan emas. Emas sekarang lagi mahal-mahalnya di toko Semar hampir 3 juta itu. Yang 24 karat. Yang paling murah sing karaten. Ini ya larang. Nah Bapak Ibu, ringkas cerita, dari sinilah Yusuf menjadi nabi besar. Dan Allah tempatkan pada posisi yang mulia. Allah tempatkan beliau di langit yang ketiga. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Yusuf di langit yang ketiga. Demikian Bapak Ibu kisah singkat yang saya beri judul Petaka Keluarga Yakub, di mana Yakub anaknya Nabi Ishak, Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Yakub punya anak namanya Yusuf, dan seterusnya nanti turun-temurun menjadi nabi-nabi Bani Israel yang jumlahnya 124.000. Saya baru menceritakan beberapa nabi, ini masih banyak. Insya Allah pada kesempatan lain, mudah-mudahan Ramadan tahun depan bisa ketemu lagi, bisa nambah-nambah silaturahmi nggih. Ilmunya mungkin nggak seberapa, tapi jiwa silaturahminya membuat senang, bunga nih kok. Suasana Ramadan memang barokah Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.